Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar kalian hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Nama Allah itu adalah Al-Asmaul Husna, artinya nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang pertama ada Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Yang kedua ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang maha memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Yang keempat ada Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Disebut juga dengan Al-Walid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan kitab suci yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Kitab suci tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku,
Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan, berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya, selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Di gambar ini, lihatlah nomor 1 itu adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar ini adalah menunjukkan gambar anak yang sedang melakukan ibadah sholat dan gambar anak yang sedang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Yang kedua, contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah anak saling bersalaman sesama teman. Dan gambar yang kedua adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepedanya. Ajaran yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar yang pertama, ini ada gambar anak sedang memberikan makan kepada ayam di halaman rumahnya. Dan gambar yang kedua, anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Inilah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya adalah perhatikan ilustrasi gambar berikut. Yang gambar pertama, anak laki-laki sedang memotong kuku. Dan gambar yang kedua, anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Inilah contoh ajaran-ajaran terpuji kepada diri sendiri. Dan ini semua adalah contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, ajaran terpuji kepada sesama manusia, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, dan ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Semoga anak-anak Ibu paham ya apa yang Ibu jelaskan. Sampai di sini dulu penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak Ibu di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.